Selamat datang semuanya di kedai kopi milik Bude Yanti. Sekarang kita akan dilanjutkan dengan Xiao Yan yang menghela nafas setelah Xiao Yan benar-benar terbebas dari penekanan hidup dan mati. Selanjutnya Xiao Yan bersiap untuk menggunakan sisa kekuatannya dan memusnahkan semua taiksu yang ada. Tatapan Xiao Yan pun seketika terjatuh pada sosok Su Qiantai dan hanya dengan satu tatapan ini Su Qiantai mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyuruhnya untuk pergi dan Su Qiantai pada saat ini mengerutkan kening. Dirinya juga melihat bahwa Tuan Su telah dikalahkan dan Su Qiantai pada saat ini memiliki cukup alasan untuk pergi. Su Qiantai pun sedikit mundur sementara Xiao Yan pada saat ini segera meraih Su Qiantai. Xiao Yan pun segera berteriak apakah Su Qiantai akan pergi. Su Qiantai pada saat ini tampak memiliki ekspresi terkejut dan sosoknya mundur dengan kecepatan tinggi. Kemudian sosoknya berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan menghilang dalam kehampaan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berhenti dan Xiao Yan dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan yang berada di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan harus menyingkirkan para prajurit taiksu sesegera mungkin. Ledakan pada akhirnya seketika terjadi dengan bayangan besar yang terjatuh ke arah bintang-bintang di sekitar. Bintang-bintang di langit ini tidak dapat menahan tekanan berat dan runtuh dengan cepat. Selanjutnya Xiao Yan melihat belasan kapal Dewa Taiksu. Xiao Yan kali ini bertekad untuk menghabisi Su Anxing karena meskipun kekuatan dari Su Anxing memang tidak cukup untuk menimbulkan ancaman, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa rencana Su Anxing merupakan rencana yang sangat brilian. Xiao Yan pun segera bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat dan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa Xiao Yan telah mencari semua kapal dewa. Taiksu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya karena Xiao Yan tidak menemukan keberadaan Su Anxing. Xiao Yan lanjut mengerutkan kening dan bergumam bagaimana mungkin mereka bisa menghilang begitu saja. Xiao Yan juga pada saat ini segera menyadari bahwa bukan hanya Su Anxing yang pada saat ini menghilang, orang-orang kuat yang berada di atas keabadian para dewa pada saat ini telah menghilang, mereka tampak seolah-olah menghilang begitu saja dan Xiao Yan pada saat ini langsung menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir bahwa ini pasti dilakukan oleh sosok Zhang Misi. Sekarang yang tertinggal di sini hanyalah kapal dari Dewa Taiksu dan benar-benar tidak berharga bagi Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar merasa kesal di dalam hatinya. Xiao Yan telah berkelana antara hidup dan mati untuk pertempuran ini. Xiao Yan bahkan hampir dibunuh oleh sosok dari Tuan Su dan Xiao Yan pada akhirnya tidak mendapatkan apapun. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini dengan cepat menghilang. Tingkat kekuatan Xiao Yan kembali terjatuh ke langkah pertama keabadian para dewa. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening setelah menemukan bahwa auranya yang telah terjatuh ke dasar tampaknya kembali bangkit. Dalam gerakan pertempuran sebelumnya sepertinya kekuatan aturan yang sebelumnya tidak dapat dipahami oleh Xiao Yan telah menjadi jauh lebih jelas. Aura menyapu dan dari kehampaan api pada saat ini seketika menyembur keluar. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa ranahnya telah menembus dari tingkat pertama keabadian para dewa ke tingkat kedua keabadian para dewa. Bersamaan dengan hal itu Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tampak terlihat sedikit terhuyung. Xiao Yan pun mendongak melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menopang Sang Ratu. Sang Ratu tampak terlihat pucat dan tampak terlihat lemah begitu terjatuh dalam pelukan Xiao Yan. Sang Ratu juga berkata bahwa dirinya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena Xiao Yan telah kembali. Di sisi lain ketika Ye Beijing melihat pemandangan ini sosoknya seketika memiliki ekspresi tercengang. Yang Mulia yang jatuh dalam pelukan Xiao Yan pada saat ini juga menatap ke arah Ye Beijing dengan tatapan provokatif. Ye Beijing pada saat ini seketika menjadi sangat marah hingga dirinya hanya bisa mendengus dingin.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan bergumam, bukankah luka seorang keabadian para dewa harusnya tidak berlangsung selama ini? Xiao Yan pada saat ini secara alami melihat adanya tipu muslihat kecil dari sang ratu. Namun meskipun begitu, alasan mengapa Xiao Yan muncul di samping sang ratu adalah karena Xiao Yan lebih takut pada Ye Beijing dan Xiao Yan lebih baik menjaga jarak dari Ye Beijing. Sekarang sang ratu sudah ada di sini dan dapat dikatakan sang ratu merupakan perisai terbaik. Sementara itu menanggapi perkataan Xiao Yan, Yang Mulia Ratu segera bertanya apakah Xiao Yan tidak ingin Yang Mulia Ratu jatuh ke dalam pelukannya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar hal ini sebelum akhirnya diam-diam mengulurkan tangan dan memeluk sang ratu. Ketika Yang Mulia Ratu menyadarinya, sudut mulutnya pada saat ini sedikit terangkat, dirinya lanjut mengusapkan kepalanya dengan lembut ke edat Xiao Yan dan tampak menikmati momen ini. Sementara itu Xiao Yan memperhatikan banyak prajurit Taiksu yang tersisa dan bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan Taiksu ini sekarang. Yang Mulia Ratu tampak enggan melepaskan pelukan Xiao Yan dan berkata bahwa seseorang akan mengurusnya dan Xiao Yan sebaiknya peluk Yang Mulia Ratu untuk sejenak. Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu di kejauhan Beijing pada saat ini tampak mengerutkan kening melihat adegan di hadapannya. Dengan sedikit nada marah sosoknya pada saat ini segera berkata jika tidak ada yang perlu dikatakan oleh Xiao Yan kepada Ye Beijing maka dirinya akan pergi. Ye Beijing tampak terlihat tidak senang melihat dua sosok yang saling berpelukan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga merasakan rasa canggung akibat perkataan Ye Beijing. Bagaimanapun Ye Beijing telah menolong Xiao Yan dan jika tidak Xiao Yan tidak akan mampu bertahan begitu lama. Xiao Yan pun melepaskan Yang Mulia Ratu dalam pelukannya dan Xiao Yan segera membungkuk menangkupkan tangannya ke arah Ye Beijing. Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada Ye Beijing atas bantuannya. Ye Beijing pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya telah berusaha keras dan banyak membantu Xiao Yan. Ucapan terima kasih yang sederhana saja tidaklah cukup. Ye Beijing segera melangkah maju dan sosoknya yang anggun seketika muncul di hadapan Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apa yang dimaksud oleh Nona Ye Beijing. Apalagi yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dirinya Beijing tampaknya masih ingin memaksa Xiao Yan berlatih kultivasi ganda. Jika begitu permasalahannya tentu saja Xiao Yan tidak akan membiarkan Ye Beijing melakukan hal ini. Apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan ini memang benar karena Ye Beijing segera menjelaskan maksud dan tujuannya. Ye Beijing berkata bahwa dirinya ingin berlatih kultivasi ganda bersama dengan Xiao Yan. Hal ini dapat membuat Xiao Yan menembus batas kekuatan dengan cepat. Itu akan bermanfaat tanpa membahayakan nyawa Xiao Yan. Selain itu orang di sebelah Xiao Yan ini tidak akan dapat melakukan hal tersebut. Ye Beijing menyilangkan lengannya di dada seolah-olah berusaha memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna sebaik mungkin. Sementara itu Xiao Yan sedikit tertegun sebelum akhirnya perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan serius. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan ingin meminta maaf. Xiao Yan harus menolak untuk berlatih kultivasi ganda dengan Ye Beijing. Xiao Yan memang mengejar kekuatan tetapi Xiao Yan memiliki cara kultivasinya sendiri. Begitu selesai berbicara Xiao Yan melirik ke arah dua wanita di sebelahnya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini saling berkenalan. Sebelum perkataan Xiao Yan ini selesai dua gadis itu saling memandang dan menjawab serempak di hadapan Xiao Yan bahwa mereka saling mengenal. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung sebelum akhirnya sedikit mengangguk. Xiao Yan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka bisa mengobrol sementara Xiao Yan akan pergi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara dua gadis ini menatap bersamaan ke arah Xiao Yan dengan tatapan tidak bersahabat.
jelas mereka pada saat ini tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi begitu saja. Selanjutnya Ye Beijing menatap ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa dirinya ingat namanya adalah Nanfu. Jika begitu permasalahannya maka dirinya seharusnya memanggilnya dengan sebutan Ratu Sensi. Sudah bertahun-tahun berlalu tetapi mengapa kekuatannya masih tidak meningkat sama sekali? Yang Mulia Ratu sedikit mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum dan tidak peduli dengan ejekan Ye Beijing. Setelah beberapa saat pada saat ini Yang Mulia Ratu tersenyum meledek dan bertanya apakah itu tujuan Ye Beijing. Mulut Ye Beijing seketika berkedut melihat ledekan yang dilontarkan oleh Yang Mulia Ratu. Ye Beijing pun segera mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa Yang Mulia Ratu benar-benar memiliki lidah yang tajam. Namun untuk permasalahan ini sebaiknya mereka pada saat ini melakukan persaingan yang adil untuk mendapatkan Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya mengangkat bahu sambil sedikit mengangguk menanggapi perkataan dari Ye Beijing. Selanjutnya sosoknya segera berkata bahwa itu bisa saja dilakukan tetapi tampaknya dirinya tidak menyukai mereka berdua. Begitu selesai berbicara baik Yang Mulia Ratu dan Ye Beijing pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Terjebak di antara dua wanita dalam situasi kesulitan Xiao Yan hanya bisa menunjukkan senyum canggung. Xiao Yan pada saat ini menyentuh hidungnya dan tersenyum polos sebelum akhirnya berkata bukankah cinta sesuatu yang tidak bisa dipaksakan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Ye Beijing tampaknya memiliki kesempatan untuk merebut hati Xiao Yan. Dirinya segera kembali menatap ke arah Yang Mulia Ratu dan keduanya pada saat ini tampak sama-sama saling bersaing. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat keduanya yang pada saat ini sama-sama gontok-gontokan. Semakin lama mereka pada saat ini mengeluarkan teriakan dan ketika pertarungan di antara keduanya hendak terjadi Xiao Yan segera berteriak meminta keduanya untuk mendengarkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini melangkah maju untuk meredakan amarah yang terpancar dari kedua belah pihak. Dua gadis ini juga menatap ke arah Xiao Yan bersamaan. Menghadapi tatapan yang diarahkan kepada Xiao Yan hanya bisa menunjukkan senyum yang dipaksakan. Xiao Yan pada saat ini memaksakan diri untuk mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini membicarakan tentang sosok Zhang Misi terlebih dahulu. Ye Beijing menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya melirik ke arah Yang Mulia Ratu dengan ekspresi jijik. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan bukankah sebaiknya mereka membahas permasalahan ini berdua saja. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu berteriak dingin ketika berkata bahwa Yang Mulia Ratu mungkin tahu lebih banyak daripada Ye Beijing. Ye Beijing mengerutkan bibirnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Dirinya merasa bahwa Yang Mulia Ratu tidak dipilih oleh alam dewa kekacauan oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa tahu banyak hal tentang Zhang Misi. Sementara itu Xiao Yan merasa sebaliknya dan Xiao Yan menyadari bahwa Yang Mulia Ratu pasti tahu sesuatu tentang hal ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa perkembangan pertempuran hingga di titik ini merupakan bagian dari rencana Yang Mulia Ratu. Kebangkitan Xiao Yan dan perolehan sementara kekuatan Yang Mulia tidak tampak seperti suatu kebetulan. Ini tampak seperti merupakan rencana yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan juga telah memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini. Meskipun kekuatan fisiknya sendiri pada saat ini telah merosot, Xiao Yan memperoleh boneka dewa asli setengah langkah menuju alam kuno. Hal ini pada akhirnya akan dapat memainkan peran besar dalam pertempuran apapun. Jika Xiao Yan dapat mengambil alih tubuhnya maka Xiao Yan akan memiliki dua klon dewa asli. Selain itu di dalam bendera penekan jiwa selain dari sosok Ye Tian ada juga sosok jiwa dari Tuan Su. Tentu saja ini merupakan keuntungan terbesar dari pertempuran yang dilalui oleh Xiao Yan. Dalam pecahan jiwa ini Tuan Su lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri daripada dikendalikan oleh Xiao Yan.
Hal ini dapat dengan jelas lihat menunjukkan betapa pentingnya pecahan jiwa ini. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah memperoleh topeng pusaran yang ditinggalkan oleh Zhang Misi yang pada saat sebelumnya dihancurkan oleh kristal butian. Xiao Yan juga tidak berniat untuk melepaskan topeng ini. Setidaknya untuk saat ini Xiao Yan masih belum mengetahui apa fungsi dari topeng tersebut. Xiao Yan juga masih bertanya-tanya apakah jika Xiao Yan menggunakannya Xiao Yan akan bisa menjadi sosok Zhang Misi. Apakah sosok Zhang Misi ini adalah manusia atau dewa dan apakah dirinya adalah yang mengendalikan segalanya? Atau mungkin mereka hanyalah sesosok boneka yang dikendalikan dari kejauhan? Tampaknya jika Xiao Yan ingin mengetahui jawabannya, Xiao Yan hanya bisa melepaskan topeng ini di alam dewa kekacauan. Tetapi meskipun begitu, informasi mengenai topeng ini benar-benar bukanlah sesuatu yang remeh. Tampaknya Hua Chan saja belum memperoleh informasi yang berguna setelah dirinya memburu sosok Zhang Misi berkali-kali. Sambil sedikit melamun, Xiao Yan juga penasaran dan ingin tahu apakah Hua Chan telah memperoleh topeng seperti ini atau tidak di warung Budayanti.